Om Swastiastu. Jadi kali ini saya tertarik ingin membahas tentang spiritual ya. Jadi selama ini sering orang menyebut spiritual ya. Jadi orang spiritual dan lain sebagainya ya. Jadi saya mencoba ya, jadi mendefinisikan jadi apa sebenarnya spiritual ya. Jadi bagi yang sependapat ya silakan ya disimak. Mungkin nanti bagi yang kurang sependapat ya di skip saja ya. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi spiritual, jadi ini kita mulai dari katanya spirit ya. Jadi spirit di sini adalah roh atau atman ya. Jadi spirit di sini adalah pusat pengendali dari tubuh kita ya. Jadi dialah diri sejati kita, jadi yang mengendalikan tubuh kita. Jadi kemudian spirit, roh atau atman di sini dia mengendalikan tubuh kita, jadi menggunakan batin ya. Jadi menggunakan energi, kemudian dia juga menggunakan tubuh fisik ya. Jadi kita yang pertama berbicara dulu di tubuh fisik ya. Jadi di dalam tubuh fisik, nah di sini kita akan menerima input ya, kita akan menerima masukan, jadi melalui panca indera ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar ya. Jadi melalui panca indera itulah, nah kita sering menerima input ya. Di sini sering orang mengatakan jadi ini adalah intelektual ya. Jadi dengan panca indera itu kita akan belajar intelektual ya. Jadi mana yang benar, mana yang salah, mana yang suci, mana yang kotor dan lain sebagainya ya. Nah, inilah yang sering disebut intelektual kalau kita berbicara dari segi ilmu ya. Jadi ilmu intelektual kita tinggi gitu misalnya ya. Jadi apa yang kita pelajari di sekolah ya, mulai dari TK sampai perguruan tinggi ya, di sana kita belajar intelektual ya. Tentunya di sini kita menggunakan panca indera kita ya. Jadi untuk kita bisa meningkatkan intelektual kita ya. Nah itu secara fisik, secara tubuh fisik ya. Nah terus kemudian jadi yang kedua ya. Nah di sini kita mengenal namanya energi ya. Jadi energi. Nah di sini kalau kita berbicara ilmunya ya. Jadi daya tangkapnya itu sering disebut dengan insting ya. Jadi artinya bagi orang sudah mengolah tubuhnya ya, mengolah energinya dengan menggunakan olah rasa ya, olah energi, olah rasa ya. Nah di sini energi dalam tubuhnya, nah di sini akan bangkit ya, akan bangkit seluruh energinya, mulai dari energi reproduksi, energi saraf, energi peredaran darah, kemudian energi pernapasan, semua energi ya, atau sering disebut dengan bioenergi ya. Ketika bioenergi ini bangkit dari tubuh kita, terus kemudian aktif dalam tubuh kita. Nah, di sini akan memunculkan yang namanya medan energi ya. Jadi medan energi inilah yang akan bisa untuk berpengaruh dengan medan energi manusia yang lainnya atau medan energi alam semesta ya. Nah, jadi kita lebih tinggi lagi ya. Tadi kita menggunakan panca indera. Kemudian di sini kita menggunakan energi ya. Jadi artinya manakala kita ketemu dengan seseorang ya, kita kontak energi kita dengan seseorang. Jadi kadang kita merasa nyaman ya. Jadi kita belum melakukan komunikasi ya, hanya dengan bertemu saja. Jadi energi kita sudah kontak dengan energi orang lain yang kita temui. Nah, di sini kalau energinya bersesuaian, kadang kita merasa nyaman ya, tapi begitu sebaliknya, ada juga kita merasa tidak nyaman ya. Begitu juga dengan alam ya, kita berada di posisi tertentu,
kadang kita merasa tidak nyaman ya, kadang juga kok merasa nyaman ya. Nah, ini disinilah sering disebut dengan insting ya. Jadi kita sudah menggunakan energi tubuh kita ya. Jadi untuk kita bisa menangkap signal-signal alam maupun signal-signal dari makhluk yang lainnya ya, seperti itu. Nah, itu yang kedua, insting ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah di sini kita ada namanya intuisi ya. Nah, intuisi ini berhubungan dengan bahasa hati ya, berhubungan dengan batin ya. Nah, ini ilmu yang ketiga, kita belajar intuisi ya, belajar ilmu bahasa hati ya. Jadi di sini berhubungan dengan batin atau pikiran ya. Jadi kekuatan batin dan kekuatan pikiran. Jadi artinya ketika ketemu seseorang, jadi batin kita mengatakan A ya, kadang ketemu orang lain lagi, batin kita mengatakan B dan lain sebagainya ya. Jadi itu namanya intuisi ya. Begitu juga dengan alam ya, kadang kita mau pergi kemana, nah itu di dalam hati kita muncul sesuatu ya, rasanya bagus kita pergi, atau rasanya kok tidak pas hari ini kita pergi dan lain sebagainya ya. Nah, itu sering disebut dengan intuisi ya, atau suara hati ya, atau bahasa hati. Nah, di sini berhubungan dengan batin ya. Nah, di sini kembali ke spirit ya. Spirit ini adalah pusat pengendali tubuh kita, atau roh atau atman kita. Nah, inilah yang mengendalikan ketiganya ya, baik batin, baik intuisi maupun baik batin atau intuisi, kemudian ada insting ya atau energi, kemudian ada fisik kita dengan panca inderanya ya. Nah, inilah yang sering mempengaruhi jiwa kita ya, pengaruhi jiwa kita. Nah, kembali kalau kita berbicara spirit ya, berbicara spiritual, nah di sini menurut pendapat saya yang dimaksud dengan spiritual di sini manakala jiwa kita selalu damai ya, sudah selalu damai. Manakala misalnya intelektual kita mengatakan tidak bagus ya, kemudian insting kita juga mengatakan tidak bagus, atau intuisi kita mengatakan tidak bagus, tapi jiwa kita tetap damai ya. Jadi artinya manakala yang datang itu sebuah kebahagiaan, yang datang itu maupun sebuah yang tidak membahagiakan, tapi jiwa kita tetap damai ya. Jadi di sini artinya bagaimana spirit kita tetap damai ya, jadi jiwanya tetap damai dalam mengendalikan tubuh kita secara menyeluruh ya, baik itu batin, energi maupun fisik, itu selalu dalam kondisi yang tentram ya. Jadi jiwanya tetap tentram walaupun dalam kondisi apapun juga ya. Jadi itu yang saya sebut sebagai spiritual. Jadi artinya jadi kita disebut sebagai spiritual, jadi manakala kita sudah mampu ya, jadi melampaui, artinya jadi kita tidak lagi berhubungan dengan panca indera ya. Jadi artinya apapun yang ditangkap oleh panca indera kita, baik itu sebuah kebahagiaan, baik itu sebuah yang tidak membahagiakan, jiwa kita tetap dalam kondisi damai ya. Begitu juga jadi insting kita menangkap signal-signal, baik itu merupakan sebuah kebahagiaan maupun tidak bahagia, tidak, tetap jiwa kita tetap masih bisa damai ya. Begitu juga dengan suara hati kita, jadi kita masih tetap damai walaupun intuisi mengatakan kurang bahagia ya, kurang bagus ya, situasi kurang bagus. Jadi artinya, jadi kita sebagai spiritual, artinya kita hanya sebagai saksi ya. Jadi dalam hidup ini kita hanya sebagai saksi. Jadi kita hanya menyaksikan saja ya. Jadi apapun kondisi hari ini ya, baik itu secara panca indera, secara insting maupun secara intuisi, kita tetap, jiwa kita tetap damai ya. Jadi artinya kita mampu melampaui ya, intelektual kita,
kita mampu melampaui insting kita, kita juga mampu melampaui intuisi kita. Nah, itulah kita sebut sebagai sang saksi ya. Jadi hanya menyaksikan saja apapun yang terjadi. Nah, itulah yang kita sebut spiritual ya. Jadi, nah itu pendapat saya ya. Disilakan, jadi teman-teman kalau sependapat, monggo diterima ya. Tapi kalau tidak ya di skip saja ya. Oke, suksema.